Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian dari kelas 12 IPS 2. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video singkat mengenai materi pelajaran sejarah Indonesia kelas 12 bab 6, yaitu Indonesia dalam panggung dunia. Di dalam video ini ada 4 indikator materi yang harus dijelaskan. Yang pertama, menjelaskan tentang landasan politik luar negeri Indonesia dan apa yang dimaksud dengan politik luar negeri bebas aktif. Yang kedua, menjelaskan kaitan antara pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif Indonesia dengan isi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, menjelaskan dasar pemikiran lahirnya kebijakan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Dan yang keempat, menjelaskan secara singkat perbandingan dalam hal penerapan kebijakan politik luar negeri bebas aktif Indonesia yang dilakukan pada masa demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, Orde Baru, dan reformasi. Dalam kurung B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Berikut penjelasannya. Ting. Yang pertama, menjelaskan tentang landasan konflik luar negeri Indonesia dan apa yang dimaksud dengan politik luar negeri bebas aktif. Yang landasan politik luar negeri di sini saya mendapatkan ada 3. Yang pertama, Pancasila politik luar negeri. Artinya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman dan pijakan dalam melaksanakan politik luar negeri Indonesia. Dan yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional. Artinya, landasan tersebut sangat penting bagi pelaksanaan politik luar negeri Indonesia dalam menunjang tercapainya tujuan nasional bangsa Indonesia. Yang ketiga, Undang-undang sebagai landasan operasional. Artinya, landasan ini merincikan secara jelas dan lengkap semua kebijakan politik luar negeri, aturannya, dan lembaga-lembaga yang terkait. Politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. Bebas artinya negara Indonesia tidak memihak salah satu blok kekuatan yang ada di dunia. Aktif artinya negara Indonesia selalu aktif dalam menciptakan perdamaian dunia. Negara Indonesia aktif dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan internasional. Berdasarkan politik luar negeri bebas dan aktif, negara Indonesia berhak menentukan arah, sikap, dan keinginannya sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Dengan demikian, negara Indonesia tidak dapat dipengaruhi kebijakan politik luar negeri negara lain. Dengan politik bebas aktif ini dapat dikatakan Indonesia merupakan anti-kolonialisme atau penjajahan. Indonesia tidak akan mendukung segala bentuk penjajahan terhadap negara lain dan menolak kolonialisme kembali ke Indonesia. Indikator yang kedua, menjelaskan kaitan antara pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif Indonesia dengan isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kaitannya yaitu Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, serta bebas menentukan nasib bangsanya sendiri serta aktif dalam misi perdamaian dunia. Dan yang ketiga, menjelaskan dasar pemikiran lahirnya kebijakan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Alinea keempat yang berisi ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu berarti Indonesia yang tergabung dalam GNB, gerakan non-blok, dan tidak memihak blok manapun, berhak aktif dalam usaha ketertiban dunia. Dan indikator yang keempat, menjelaskan secara singkat perbandingan dalam hal penerapan kebijakan politik luar negeri bebas aktif Indonesia
yang dilakukan pada masa demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, Orde Baru, dan reformasi. Pada masa kepemimpinan B.J. Habibie, pemerintahan Habibie disibukkan dengan usaha memperbaiki citra Indonesia di kancah internasional yang sempat terpuruk sebagai dampak krisis ekonomi di akhir era Orde Baru dan kerusuhan pasca jajak pendapatan di Timor Timur. Berkat usahanya, Presiden Habibie berhasil menarik IMF dan Bank Dunia untuk mencairkan program mengatas krisis ekonomi. Pada masa kepemimpinan Abdurrahman Wahid, hubungan rakyat Indonesia dengan negara-negara barat mengalami sedikit masalah setelah lepasnya Timor Timur dari NKRI. Presiden Abdurrahman Wahid memiliki cita-cita mengembalikan citra Indonesia di mata internasional. Untuk itu, beliau banyak melakukan kunjungan kenegaraan ke luar negeri. Dalam setiap kunjungannya, selalu membawa isu-isu domestik, di antaranya isu Timur Timur, isu Papua, isu Aceh, dan isu perbaikan ekonomi. Pada masa pemerintahan Megawati, pada awal pemerintahannya, suasana politik dan keamanan menjadi sejuk dan kondusif. Belajar dari pemerintahan presiden sebelumnya, Presiden Megawati lebih memperhatikan dan mempertimbangkan peran DPR dalam penentuan kebijakan luar negeri dan diplomasi seperti diamanatkannya dalam Undang-Undang Dasar 1945. Presiden Megawati lebih memprioritaskan diri untuk menjunjung wilayah-wilayah konflik di tanah air seperti Aceh, Maluku, Irian Jaya, Kalimantan Selatan, atau Timor Barat, serta penanganan isu terorisme. Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, SBY berhasil mengubah citra Indonesia dan menarik investasi asing dengan menjalin berbagai kerjasama dengan banyak negara pada masa pemerintahannya. Antara lain dengan Jepang, perubahan global pun dijadikannya sebagai peluang. Politik luar negeri Indonesia di masa pemerintahan SBY diumpamakan dengan istilah mengurangi lautan bergelombang, bahkan menjembatani dua karang. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan dalam materi. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.